Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illahi tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqadha bil hawaiju wa tunalu bil ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lahatin wa nafasin bi'adati kulli ma'lumilah ya Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal munirul hakim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal ghafurul wadud. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wassahadah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal jalilul jabbar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal wahidul qahhar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwan najatu wal maqsud. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal ghafurul ghaffar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa tawwabul wahhab. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati ihwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassolihin wassahabati wattabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila jami'i ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha bariha wa bahriha, khususan ila ruhi Mbah Musahri sekalian, khususan ila ruhi Bapak Nur Hidayat, khususan ila ruhi Bapak Muntari, khususan ila ruhi Bapak Sarman, khususan ila ruhi jamaah Masjid Al-Hidayah, bapak-bapak ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hidayah ingkang sampun semaring. Summa ila ruhi khususan fi hadzal majlis. Aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masayihana wa masayiha masayihina wa asatidatana wa asatidata asatidatina wa liman istama'na hahuna bisababi al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berkah Fatihah ibu kagem ibu-ibu sedaya kang rawuh santen menika, mugi-mugi ibu-ibu sedaya berparing tambahi bagas waras selamat sehat panjang umur, taati Rasulillah kagem ibadah, berparing tambahi tetap iman Islam hingga akhir hayatnya, bisa husnul khotimah, berparing tambahi rezeki ingkang halal berkah murah thayyibah dari segala arah yang tidak disangka-sangka, yang halal lagi berkah, dan diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberikan anak keturunan yang soleh dan solehah, dan istiqomah dalam beribadah, kelak di akhir hayatnya bisa husnul khotimah. Sumrambah matang keluarga kula panjenengan sampai ingkang rawuh santen menika diri ibadah bisa pakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri
samad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Astaghfirullahal 'azim, astaghfirullahal 'azim, astaghfirullahal 'azim. Innallaha ghafurur rahim. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyum mawjud. La ilaha illallah hayyum mawjud. La ilaha illallah hayyum ma'bud. La ilaha illallah hayyum ma'bud. La ilaha illallah hayyun baq. La ilaha illallah hayyum baq. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Miftahul jannah. La ilaha illallah. 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 La ilaha
Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Ya Allah ya Allah Ya Allah ya Allah Ya Allah ya Allah Ya Rahmanu ya Rahim Ya Rahmanu ya Rahim Ya Rahmanu ya Rahim Ya Latifu ya Khabir Ya Latifu ya Khabir Ya Latifu ya Khabir La ilaha illallah 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 Sayyidina Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah La ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa barik wa sallim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa barik wa sallim Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim Subhanallah adada ma khalaqallah Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات آمين. Langsung Ken? Apa nih? Ojo akeh. Maulid kok ya tinggal iki. Ya selalu paus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung cukup game tiba lah situ tiba. Nggih, napa sareng-sareng keluargen nggih mugi-mugi mawon ingkang dijubi dening Allah Subhanahu wa taala, terutama keluarga kita, anak turun kita, anak-anak kita, yang mana saat ini curah hujannya itu sangat luar biasa dan sangat ekstrim. Kalau panasnya itu panas temenanan, kalau hujan hujannya juga teman. Maka kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu, baik untuk diri kita sendiri dan juga untuk keluarga yang kita cintai. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua, memberikan kesehatan, sehingga kita semuanya ataupun keluarga kita yang senantiasa bisa kumpul dalam keadaan bahagia. Kalau hatinya bahagia, pikirannya bahagia, insya Allah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu rasanya sangat senang dan juga sangat mudah. Karena dengan cara bahagia itulah kita itu beribadah juga akan merasa bahagia. Karena kuncinya hidup itu bahagia. Kalau orang kuncinya hidup gak bahagia, ya semuanya akan menjadi susah. Maka dari itu dengan pembacaan surah Al-Fatihah, semoga kita menjadi orang yang bahagia. Bahagia dunianya dan juga bahagia akhiratnya. Amin Allahumma amin. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah. Summa khususan jami ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa ulama ila amin. Summa al-musannifin wal mukhlisin jami al-malaikatul muqarrabin khususan ila jami ar-raifati sufiyah khususan ila ruhi Sultan Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani wa ila hadrati Sayyidina Syekh Imam Jalal Al-Baghdadi wa ila hadrati Sayyidina Syekh Abiyad Al-Bustami wa ila hadrati Sayyidina Syekh Muhammad Bahidin Al-Sabandi wa ila hadrati Sayyidina Syekh Muhsin Al-Syadali wa ila hadrati Sayyidina Qatar Al-Syakandari wa ila hadrati Sayyidina Muhammad Al-Ghazali. Summa khususan Syekh Ahmad Al-Badawi, summa khususan Syekh Al-Syairi, summa khususan Jami'ul Mu'assisin dan Hafidhul Ulama, summa khususan arwah jami'an kuburin fi hadzal majlis. Innallaha yahfidhu marhamuhum wa yunidu rajatul jannah wa yanfa'una bi asrarina wa bi ma'lumihim wa nabahatan fi dunya wa dunya wal akhirah. Summa khususan ila jami'i hajatina ya Allah, hajatnya para jamaah alladzina yahduruna fi hadzal majlis. Allahumma hasil maqasidana waqdi hawaijana fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد شافعنا وآله وصحبه أبدا آبدين يا الله Gusti jamaah nyuwun kesang berkah istiqomah panjang umur sekep ibadah pinaringan husnul khatimah Allahumma li ala Muhammadin syafi'ina wa alihi wa sahbihi abadan abidinina amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah 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 wasyukrulillah la haula wala quwwata illa billah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama bisa berkumpul di majelis yang kita cintai ini dalam keadaan sehat wal afiyah. Semoga saja dengan kita bersama-sama bisa berkumpul semacam ini, yaitu menunjukkan rasa cinta kita, rasa mahabbah kita, rasa kecintaan kita terhadap ilmu, rasa kecintaan kita terhadap agama. Semoga dengan kita senantiasa istiqomah menghadiri majelis yang insya Allah ini majelis yang mubarakah, Allah mencatat kita sebagai seorang talibul ilmi fi umuriddin. Jadi Allah, semoga kita itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang senantiasa yaitu mencari ilmu di dalam urusan agama. Kenapa saya katakan kita itu dicatat oleh Allah sebagai orang yang mencari ilmu? Karena ketika kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita itu ngaji, dalam keadaan kita thalabul ilmi, maka Allah menyiapkan orang yang mencari ilmu dalam urusan agama. Yang disiapkan itu apa? Yaitu surga. Mula jenengan njaluk wae kalau Gusti Allah, ya Allah muga-muga kula nak jenengan pundhut ya dalam keadaan ngaji mawon. Lho ikut pahalanya jelas surga. Makanya ketika orang-orang itu nyantri
Orang-orang itu nyantri di pesantren, ketika kok santrinya itu delalai diuji oleh Allah, delalai kok delalai pas kebetulan meninggal, dia mendapatkan syahidun. Syahidun fid dunya wa syahidun fil akhirah. Lan jenengan ngeten niki wis keluarga meluangkan waktu untuk apa? Yaitu untuk tolabul ilmi. Kok jenengan delala diuji oleh Allah, jenengan diuji dening Allah delalai kok ya lara. Tapi diuji oleh Allah sakit rasa kecintaan panjenengan tanpa pudar. Artinya tetap di dalam hati masih punya keinginan, ya Allah, ketika saya nanti sembuh tetap saya akan ikut ngaji. Maka jenengan dicatat oleh Allah sebagai seorang santri, sebagai seorang talibun fi umuriddin, seorang syahidun fil akhirah. Amin Allahumma. Purun apa mboten? Makanya apa? Kesempatan yang diberikan Allah kepada kita kan ada dua kesempatan. Yang pertama waktul faragh, waktu sempat. Kemudian kesempatan yang kedua adalah setelah waktu sempat ada kesempatan, yaitu sehatul jasad. Lah kesempatan ini jangan sampai kita tidak memanfaatkan sama sekali. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dalam ranah kehidupan kita, proses pencarian kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui majlis yang mubarak ini, jangan pernah sampai kita itu kendor. Diniati niat ingsun kula derek ngaji maulid, niat ingsun kula derek ngaji. Muga-muga ngaji inilah yang menjadikan pengantar kita, menjadikan sababiah kita bisa kumpul dengan para guru-guru kita kelak ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya minggu kemarin itu telah mencatat satu makalah. Sebenarnya banyak makalah, tapi mencatat salah satunya adalah bahwa bagaimanakah wasiat Nabi Dawud alaihi salam di dalam kitab Zabur. Uhya fi Zabur haqqan 'alal akil alla yastaghila illa bisalas. Jadi ungkapan daripada wasiat Nabi Daud yang mana Allah itu telah mewahyukan kepada Nabi Daud di dalam kitab Zabur. Nah, wasiatnya apa? Yaitu tugas orang yang berakal ialah ia itu tidak boleh menyibukkan dirinya sendiri. Jadi orang yang berakal itu punya kewajiban tidak boleh menyibukkan dirinya sendiri sehingga itu ia lalai kepada Allah. Contoh, kalau orang yang senantiasa menyibukkan diri, kira-kira ada majlisan kober orang? Ndak kober. Bahkan ke masjid saja, kira-kira kober orang? Enggak bakalan. Orang yang sudah tua, kira-kira kalau disibukkan dengan menyibukkan diri, kira-kira kon ngaji jilid ki iso ora? Ada niat bisa alon-alon, tapi ra tekan-tekan ya, ra tekan-tekan. Makanya apa? Tidak boleh bagi orang yang berakal itu untuk apa? Menyibukkan diri sendiri, kecuali apa? Dalam 3 hal. Jadi orang yang berakal itu, jadi di dalam kitab Zabur ketika
Nabi Daud alaihi salam itu diwahyukan oleh Allah, artinya diberi wahyu oleh Allah bahwa orang yang berakal itu tidak diperbolehkan ia menyibukkan dirinya sendiri kecuali dalam 3 hal. Kecuali dalam tiga hal. Yang pertama, tazawwadu limi'atin. Tazawwadu limi'atin. Yang pertama, orang itu boleh menyibukkan dirinya sendiri. Itu karena untuk menyiapkan bekal. Yang pertama apa? Untuk menyiapkan bekal, tempat kembali kepada Allah. Artinya apa? Orang itu dia menyibukkan diri karena apa? Mencari bekal untuk kehidupan yang akan datang. Nah, jenengan pirsani zaman sakniki kan kathah tiyang niku kadang yo sibuk dengan urusan dunia sampai yang namanya waktu 24 jam kadang kurang. Padahal nak dihitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita dengan pengabdian diri kita kepada Allah itu sebanding atau tidak? Tidak sebanding. Wong kita ajak ngibadah mulai subuh pirang menit kira-kira? Jajal salat subuh kira-kira pirang menit kula tak tanglet jenengan? 10 menit, suwe men wong kula salat subuh pirang sak 10 menit kok. Aku kan takok salate. Ora dikire. 5 menit suwe men to. Wong liya 2 rakaat kok iso 5 menit iki lho. Lho sing kula tanglet niku salate. Wong kula salat subuh niku paling suwe 3 menit. Lah tapi nek zikire niku benten. Zikire bar subuh la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Lho niku nek jenengan saged istiqomah paling tidak itu 100 kali. Kira-kira jadi pirang menit niku? Seberapa jam? Iku nak cepet la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku nanti malah keserimpet niku. Ayo, jadi subuhe niku 5 menit. Wis ra apa-apa. Saiki zuhure 5 menit juga. Lho kok iso padha iki lho. 2 rakaat kali 4 rakaat lho. Asare pirang menit? Ya padha 5 menit. Maghribe pirang menit? Ya padha 5. Lah kok salate kok iso padha iki lho. Jumlahe padahal berbeda. Logikane piye Jajal? Piye Bu logikane? Salate Nah, 1 hari itu 5 waktu. Seandainya 1 waktunya itu 5 menit, berarti kali 5 berarti hanya 25 Sisanya itu berarti kalau 1 hari ada 24 jam, sisane piro? Sebanding mboten iki? Sisanya 23,35 menit. Ora sebanding, Jajal dimboi wis
Saiki dikire setengah jam, wis akeh to. Dikire setengah jam. Nah ono 5 berarti ada 2,5 jam ditambah kali yo 25 menit berarti 3 jam. Sebanding mboten. Dikir wirid ora ono setengah. Loh ini contoh, jadi ketika kita itu mempersiapkan diri kita untuk bekal menuju Allah, maka kita menghitung coba nikmat Allah yang telah diberikan kita itu sebanding enggak dengan pengabdian kita kepada Allah. Karena apa? Dengan cara semacam itulah maka himmatul ibadah, semangat kita untuk beribadah itu semakin tambah. Contohnya nggih, jenengan itu saumpamane nggih, jenengan itu ning keluarga ya wis aku masak tak niatke ibadah melayani. Iku dadi ibadah apa ora? Ibadah. Jadi setiap aktivitas sing panjenengan lakoni niku dadi ibadah. Jenengan delok ciptaane Gusti Allah, ya Allah Gusti, kok ana wong kaya gendah men, kok ana wong kaya apik men, ya Allah Gusti, jenengan iku nyiptake menungso kok ya iso sempurna kaya ngoten. Wonge ya saleh, wonge ya ahli ibadah, wonge kok ya taat men ya Rabb, muga-muga aku iso nglakoni. Ngoten mawon delok tok iku diniati apa? Zikir kepada Allah. Lu ikut dikir karena apa? Kita memuji terhadap penciptaan Allah. Lu ikut ibadah mboten? Ibadah. Karena makna ibadah adalah zikir, ingat kepada Allah. Jenengan ana ngoten niku ingat berarti jenengan kilingan kalih Gusti Allah. Lah iki sing iso dadekke himmatul ibadah niku. Dadi nikmate Gusti Allah sing diparingke kepada kita semuanya itu sebanding enggak dengan ibadah kita kepada Allah. Kalau belum sebanding, kira-kira jenengan ngambil satu waktu di mana satu waktu itu jenengan bisa melakukan keistiqomahan. Contohnya ngeten, jenengan selama 5 waktu ini adalah jenengan kok delalai aku koyo angel yo. Salat 5 waktu jamaah kok angel. Ya wis nak ngono aku tak ngakai di dalam apa? Ibadah sunnah. Lah ibadah sunnah apa? Kira-kira jenengan aku kok iso luwih cedhak Gusti Allah, ngrasake krentek atiku ketika ngibadah kepada Allah melalui salat hajat. Ya jenengan perbanyak salat hajat. Karena dengan cara keistiqomahan ngoten nikulah maka nanti rasa ibadah kita, ladzatul ibadah kepada Allah itu akan bisa kita rasakan. Jadi jenengan ketika ada satu waktu yang di situ jenengan kira-kira bisa menjadikan jenengan itu ibadah, nikmatul ladzatul ibadah, ambil. Oh, aku isone ketika waktu malam orang pada tidur semuanya, saya bisa mengambil satu waktu itu hanya 2 rakaat yo dilakoni. Sing liyane turu yo wis ben, ketika kita bisa kita kerjakan. Diam aja, karena siapa tahu sababnya itulah yang menjadikan doa-doa kita itu benar-benar terangkat di hadapan Allah dan menjadi doa yang makbul, doa yang diterima oleh Allah. Makanya apa? Menyiapkan bekal untuk tempat kembali. Lah kembali kita itu kepada siapa? Kepada Allah.
Makanya kalau jenengan itu mungkin keingat dengan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kita lahir ke alam dunia ini min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Kita dalam keadaan kosong. Keadaan kosong. Belum tahu apa-apa. Yo ora ngerti iku sapa, ora ngerti iku apik apa Allah. Ora ngerti apakah itu baik atau buruk. Itu wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an. Kemudian apa? Dengan proses berjalannya waktu baru tahu, oh ternyata barat itu sana, oh ternyata timur itu sana, oh ternyata orang yang taat kepada Allah itu harus menjalankan kewajiban, oh ternyata larangan Allah semua kita itu tidak boleh melakukan yang namanya kemaksiatan. Berarti itu proses. Makanya apa? Menyiapkan bekal untuk kembali kepada Allah ini kayaknya mudah, tapi kalau yakin nak seusia panjenengan ini memang benar-benar harus memang siap mental, dohir dan batin. Mula kalau wingi kula kaget rencang kula saka Pak Sukamto. Iku bengi isih kumpul ning Tanah Wakaf NU kacek pirang dino ngerti-ngerti kok kula buka HP. Lho, iki Pak Kamto. Waduh, maktek kula. Padahal itu juga orangnya belum tua banget sih, belum, masih muda. Masih muda. Makanya apa? Kadang kita itu kalau tidak siap supaya apa? Supaya kita itu benar-benar apa itu nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala kita tidak merasa takut. Karena orang itu takut karena nggak punya bekal. Kok modal? Nggak punya bekal, bukan modal. Modalnya apa? Modalnya jenengan ngaji ngeten niki. Nggih. Modale ngaji. Jadi modal iku kadang jenengan majelis ngeten iki dadi modal. Kula wau matur mulakno muga-muga wae dicatat dening Allah awake dhewe iku sebagai thalabul ilmi fi umuriddin, yaitu orang yang dicatat oleh Allah sebagai orang yang mencari ilmu dalam urusan agama. Sehingga apa? Ketika kita meninggal menjadi orang yang syahidun fil akhirah. Loh, nah syahid fil akhirah insyaallah jenengan iku ya bakal selamat. Mergane apa? Orang yang syahidul fil akhirah mesti bakal mlebu swargane Gusti Allah. Loh, amin Allahumma amin. Loh, nah saiki jenengan ra kumpul ngeten ya ora bakal ngerti kok. Mula dengan cara kita itu kumpul bareng-bareng di majelis, insya Allah kita akan semakin tambah paham dan juga akan semakin tambah mengerti. Yang kedua, tidak bagi orang yang berakal ia tidak boleh menyibukkan dirinya sendiri kecuali dalam 3 hal. Yang kedua, wa ma'unatun li ma'ashi, yaitu untuk mencari ma'unah. Ma'unah iku biaya urip, biaya hidup ketika di alam dunia ini. Wa ma'unatun li ma'ashi, berusaha untuk memenuhi kehidupan, kebutuhan kehidupan kita. Diusahake lah memenuhi kebutuhan di dalam kehidupan kita di dunia ini dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar artinya apa? Wa ma'unah, sangu bekal untuk hidup itu ya
Ketika kita mungkin bekerjalah dengan cara yang benar. Ya. Orang dagang, daganglah dengan cara yang benar. Orang bisnislah dengan cara yang benar. Wa ma'una lima'as, itu tidak hanya materi, tapi juga wa ma'una lima'as, itu bekal kehidupan kita di dunia ini tidak hanya materi tapi juga ilmu. Loh, kenapa saya katakan juga ilmu? Karena dengan ilmu itulah kita itu bisa mengenal Tuhan. Dengan ilmu itulah kita itu mengenal Allah. Dengan ilmu itulah kita akan mengenal Rasulullah. Dengan ilmu itulah kita bisa mengenal yang namanya ibadah. Dengan modal ilmu itulah kita menjadi orang yang awalnya tidak tahu, akhirnya menjadi orang yang tahu. Makanya apa? Wa ma'una lima'as, ini masih global. Artinya masih umum. Bisa ditarik di ilmu, bisa ditarik bekal itu ya mencari pekerjaan dengan cara yang baik, bekale sing akeh, ngibadahe sing akeh, golek ngilmu mumpung masih ada kesempatan. Lho niki jenengan ngaji ngeten iki golek bekal mboten? Sangu mboten niki? Sangu to? Jenengan lungguh ya kita delok padahal iki ya suwe. Nak diitung pirang-pirang menit, iki nak cara wong dzikir ki ya dawa. Suwe apa ora niki? Suwe kali ibadah jenengan sehari mawon luwih suwe niki kok. Wong wau mulai jam 4 sakderenge jam 4 niki pun meh jam 5 kira-kira wis sak jenengan salat satu hari 5 waktu hanya 25 menit. Suwe ngendi? Ayo. Iki padha-padha ngibadah niki. Nggih mboten? Lho iki luwih suwe ngeten niki saestu niku. Mula nak wong ngeten iki kok ora dicap stempel orang yang talibun fi umuril akhirah, jenengan termasuk kategori orang yang rugi. Orang yang rugi. Makanya apa? Di stempel menjadi apa? Talibun fi umurid din, seorang yang mencari ilmu dalam urusan agama. Loh, ngoten. Jadi jenengan deprok ngeten iki termasuk salah satu yang tadi saya sampaikan dengan kita mengharap berkah manfaat dari majelis ini. Insya Allah sedikit demi sedikit Allah itulah yang nanti akan menata kita, terutama di dalam beribadah kepada Allah. Jenengan mungkin ngibadai awali rodo aras-arasan, tapi dengan kita sedikit demi sedikit, lama-lama saya yakin orang itu akan tertata. Yang awalnya hatinya keras dengan cara kita menghadiri majelis, lama-lama hatinya pun juga tidak keras. Yang awalnya mungkin jenengan berat untuk membaca Al-Quran, ning majelis kok yo ono maca Al-Quran nih. Akhirnya apa? Kita juga sedikit demi sedikit karena itu dipoles, maka kelembutan hati itu akan kita dapat. Ora ono wong ngaji kok gawane ngamukan terus. Ya berarti ngajine ngantuk iki. Ngaji diamuk sapa? Orang yang datang ke majelis kok ngantuk niku nak cara Abules, kula iki yo nyatet niki, cara Abules As-Samar, cara Abules niku didhawuhake di dalam kitab untuk menjadi hamba Allah itu didhawuhaken bahwa orang yang ketika tidur, bahkan orang itu nggak paham ketika di dalam majelis, itu yo dicatet dening Gusti Allah. Padha karo jenengan iku statuse wong sing golek penak to. Lho saestu niku dicatet dening Allah itu menjadi orang yang
Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang datang ke masjid walaupun ra paham utawa ngantuk, dosane iki mreteli. Apa ki mreteli ki apa? Berarti apa? Berarti dosa-dosanya itu yang awalnya banyak semakin lama juga semakin rontok. Nggih. Yang selanjutnya apa? Dia akan terjaga dari yang namanya dosa. Wis dosane mau akeh suwe-suwe ilang, akhirnya wong iki selamat dari yang namanya dosa. Loh, kok bisa? Coba jenengan sekarang dinalar. Wong ngaji kan awalnya nggak tahu, tapi semakin lama orang itu ketika ngaji akhirnya contohnya apa? Jenengan gibah. Gibah niku napa? Biasane jenengan nak kumpul niku ngomongake wong. Iku nak dalam agama kan awalnya kita nggak tahu. Gosip kan enak toh? Enak. Tapi lama-lama ternyata di dalam agama Islam itu gosip kuwi padha karo wong mangan daginge wong liya. Ya kah? Padha karo mangan daginge wong liya, jenengan doyan. Nyatane ya doyan nidili sithik-sithik. Kowe kan bangke to daging. Nah, ngerti ternyata gosip kuwi di dalam agama Islam dilarang. Akhirnya ketika jenengan datang, akhirnya gak gosip, sing domongnya bab liya. Loh, iki proses. Maknanya apa? Yang awalnya kita tidak tahu, dengan sebab kita itu ngaji, ya akhirnya kita tahu. Ngoten loh. Akhirnya apa? Kita bisa selamat terhindar dari yang namanya dosa. Makanya nggak heran kalau dalam hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu pernah disinggung orang yang taubat. Karena dulu ada preman itu ketika saya ngaji itu guru saya itu namanya Muslim Muhammad Khusnan itu menceritakan preman iki gaweane mateni wong wis genep akeh jumlahe ana 99. Akhirnya preman iki kepengin tobat ning ngene kiai moro, Pak Yai, nak kula tobat kira-kira dosaku sing akeh kaya ngoten niku di ngapura kali Gusti Allah apa ora? Ora. Kono kiai ini sing ngomong muni ora. Ya wis nek ora karena 99 tak genepi 100 tak pateni yai jenengan. Dipateni. Akhirnya dia soal lagi ke kiai. Yai, kula bar mateni wong, kira-kira kula tobat niki saged ditampi apa mboten? Kiaimu yo mikir, ngono ora aku muni rak tampa aku dipateni sisan kok. Ya akhirnya apa? Ditampa, tapi syaratnya kudu awakmu lunga ke daerah kene. Golek tempat sing iso dadekke awakmu kuwi luwih apik. Mergone napa? Mengko nak kamu sudah taubat, kuwi ning wargamu ki dicap Allah. Dicap Allah. Lah nak kuwi dicap Allah, kamu enggak akan bisa beribadah. Kamu untuk mencari maisha kamu akan kesulitan. Makanya kamu harus pergi dari daerah, pergi dari tempat di mana kamu saat ini menjadi tempat tinggal kamu. Kon lunga diarahkan golek guru ning kono ana guru sing iso mimpin awakmu. Lah tenan dalam perjalanannya karena dia niatnya adalah taubatan nasuha. Mula nak jenengan pernah ngrungokke niku ana wong bajingan sing nalikane uripe niku mboten nate nglakoni kesaenan, nglakoni perkara yang dilarang oleh Allah, tapi di akhir hidupnya dia itu karena niatnya baik akhirnya dia mendapatkan husnul khotimah. Mula kula nate matur kalian jenengan pada minggu-minggu yang lalu dengan ungkapan innamal a'malu bil khawatim. Masih ingat? Innamal a'malu mboten biniyah, tapi innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal kita itu tergantung penghujung kita.
Kalau penghujung kita adalah baik, niat kita baik, insya Allah penghujung itu akan menjadi baik, menjadi sababiyah kita untuk menuju Allah, sababiyah kita untuk menuju surganya Allah. Tapi kalau jenengan kok innamal a'malu tidak bil khawatim, tidak dengan mengharapkan kita itu husnul khatimah, rugi. Karena belum tentu niatnya. Ada orang yang niatnya ibadahnya baik, tapi akhir hayatnya justru ini malah hadis qudsi itu. Amalnya itu baik terus, tapi di akhirnya dia penasaran. Kalau nanti matur kalian jenengan di dalam kitab Al-Usfuriyah itu diterangkan bahwa orang setiap hari ahli ibadah di masjid. Ada dua saudara, si A gaweane dugem, adiknya, kakaknya gaweane ning masjid. Sing dugem wis jenuh uripe yo mung dugem, mabuk, pulang. Wedok aneh. Yang gaweane ning masjid iki yo penasaran, kok aku delok adikku enak men yo gaweane dolan ning diskotik, dugem karo wedokan iso mabuk. Sing iki kakake penasaran, aku tak sekali-kali kaya adikku lah ngrasake nikmate dunya. Adike ya wis aku bosen uripku ngene, aku tak sekali-kali delok masku sing selalu ibadah ning masjid. Niate dibalik. Delalae masne sing niate kaya ngoten niku, proses dia itu dugem mati. Loh, sing niate mau sing awale dugem mau karena niatnya kepengen baik hidup dan dia menjadi baik. Loh, orang yang makanya innamal a'malu bil khawatim ini gambaran. Jangan pernah sekali-kali kita itu ketika kita dalam zona beribadah baik kepada Allah, jangan pernah sekali-kali kita itu berpikir untuk tidak baik. Berpikirlah baik, selalu berusaha untuk baik. Walaupun apa yang kita kerjakan kadang itu juga belum maksimal. Proses, proses. Makanya yang ngoten niku kadang disawang apik akhir hayatnya kok ternyata tidak baik. Kan rugi kan? Rugi wong jenengan itu nak ngerti nak cara ceritane kiai-kiai pesantren bar sesok kan dulu menjadi ulama, menjadi kiai, punya santri 60.000. Santrine iso mabur, tapi bar sesuk iki akhire matinya dalam keadaan suul khotimah. Lho, rugi mboten niku? Rugi. Lah awake dhewe makanya berusaha semaksimal mungkin bagaimana supaya kita itu tetap mendapatkan yang namanya husnul khatimah, dan kita berusaha supaya kita itu ya tadi menjadi santri, menjadi seorang murid, yaitu orang yang mencari ilmu di dalam urusan agama. Dan kita berharap semoga kita semuanya kelak menjadi orang yang dicatat oleh Allah, yaitu orang yang mencari ilmu dalam urusan agama, sehingga yang kita perlu ada syahid. Dan yang ketiga, nah ini belum yang ketiga loh, masih yang kedua ini. Yang ketiga, wa talabu ladzati bihalalik, golek kenikmatan dengan cara yang halal. Sebab sesuatu itu ketika memperoleh dengan cara yang halal, maka sesuatu itu ketika diberikan kepada keluarga, insya Allah keluarga itu akan menjadi keluarga yang baik, terutama anak-anaknya. Karena apa? Yang dikasihkan adalah sesuatu hal yang halal. Makanya kalau saya mendengar ceritanya siapa itu, Prof siapa itu, ketua PBNU yang dulu, Kiai Profesor Akil Sirot, itu beliau tuh ketika masih kecil itu selalu saudara-saudaranya itu sering dikasih makan oleh bapaknya itu nasi kenduri. Jangan salah loh,
berkat. Lha nek wong saiki kan do, apa iki? Padahal iku berkah kanggo anak sae. Mula kula nak jenengan maringi kula kaya apa snack ngoten niku mboten nanti kula makan. Mesti kula paringi anak wajib kamu makan walaupun secuil, wajib. Enggak boleh ndak. Lho saestu niku kula gawa bali ya jenengan maringi, "Tat, ini ki kanggo jenengan." Ya kula gawa bali. Karena itu memang jenengan maring kanggo anak. Ya tak tekan omah, iki wajib dipangan anak. Walaupun kamu makan hanya secuil, tidak masalah. Karena ini keberkahan di dalam ngaji. Sing dadekke awakmu terang di dalam hatimu, sing menjadikan ada pancaran nurnya Allah. Itu ya sababiah makan dengan cara yang halal semacam ini. Makanya anak-anak itu ketika saya dapat apapun dari orang ngaji, mesti sampai rumah wajib kamu makan. Itu yang sering saya terapkan. Karena apa? Saya melihat sejarah dari ulama-ulama dulu, dari kiai-kiai dulu, itu sering kalau undangan sampai rumah wajib. Wong Gus Ba aja nak entuk undangan, iki lho aku bar kok undangan entuk duit 50.000. Kon belanjanya beras, bojone, "Bu, iki belanjakno kanggo mangan keluarga." Kenapa? Jelas ini halalan thayyiban, jelas ini rezeki dari Allah. Untuk makan anak berkah. Sing dadekno anak kok akhire dadi wong alim, anak pinter ya niku. Nek awake dhewe kerja kadang ya celelekan, maka kadang telat, tekan pekerjaan yo leti-leti, nyun sewu. Orang kerja dalam bentuk apapun mesti ada semacam itu. Tapi keberkahan tadi yang saya maksud adalah apa? Majelis dikasihkan ke anak. Jangan sampai makanan dari majelis itu kita buang. Dolim dengan kok dibuang, nggih. Walaupun berupa apapun, yaitu tetap dimakan walaupun hanya sedikit. Insya Allah itu menjadi barokah itu. Ora nacah saiki jelas mboten purun nek iku nacah sekarang itu. Saestu niku mboten purun nacah saiki niki. Jadi yang ketiga yaitu tadi wa talabul ladzati bihalalik, mencari kenikmatan dengan cara yang halal. Lah zaman saniki niku kathah tiyang niku nak golek kenikmatan itu tidak dengan cara yang halal. Kathah lho. Ya ndak masalah. Ya aja sing meninggal lah, golek sing apik lah, mosok meninggal ki ana wonge mati maksudnya. Oh, tahlilan yo ora apa-apa. Wong ya ndak masalah. Kenapa saya katakan itu baik? Dadi ngeten. Tak critakno. Ikan wong do ora ngerti to. Kenapa? Ya kemaki berarti ora seneng berkah kuwi. Ora seneng uripe waras niku. Ini ki pengalaman hidup. Jadi ngeten. Kenapa kayak air kahaki? Jenengan ngerti tuh? Air kahaki, aqua kecil itu loh. Itu kan dari Kudus. Dari pondok pesantren Yambu'ul Quran. Karena yang mengeluarkan dari sana. Bagaimanakah prosesnya? Air itu setiap sebelum kemasan itu sudah ditampung dulu dan itu dibacakan Al-Quran. Loh, itu baru kayak Al-Quran, air itu bisa untuk apapun. Lah sekarang kalau ada makanan itu, jenengan kan mungkin kalau jenengan pernah melihat penelitian di Jepang itu, di Jepang itu kan ada penelitian tentang masalah air. Jadi ketika air itu dibacakan waung, air itu jadi waung. Ketika air itu dibacakan gak karuan, air itu jadi gak karuan. Ketika air itu dibacakan ayat suci Al-Quran, maka air itu berubah kristal menjadi kalimat Allah. Nah disitulah yang mampu untuk menetralisir terhadap diri kita. Makanya kalau orang itu suan ke kiai, mesti kiainya ngambil botol dibacakan disembur. Karena apa? Ini adalah kalam ilahi
yang ia baca, karena itu kebaikan dan itu lafaz Allah, maka air itu secara otomatis akan berubah. Ini di Jepang loh, non Islam yang neliti. Makanya ketika jenengan hari Sabtu ada apa itu Quran hataman, apa itu akuanya dibuka. Itu di Pondok Brabu, di Pondok Kudus, bahkan dulu di Jeragung ketika saya di Kudus itu sama semuanya. Di makamnya Mbak Arwani semuanya orang yang ziarah itu juga dibuka. Di makam-makam wali itu semuanya dibuka airnya. Dan ketika air itu dibacakan dengan doa, maka akan berubah. Berubah apa? Kristalnya, berubah kebaikannya. Lah jenengan ning omah banyune di gak karuan, diwocoke gak karuan, yo isine banyu kristalnya akan berubah gak karuan. Contohnya ning omah stelke koplonan, yo nanti yo kristalnya jadi ini dangdut koplo malahan. Ini saya pernah baca itu orang non Islam, orang Jepang yang meneliti itu. Lah apalagi kalau yang namanya makanan. Makanya kalau makanan itu kumpul ngeten iki di apa sudah kita bacakan bareng-bareng ayat Allah, kita bacakan lagi itu dimakan ya menjadi baik, anak itu akan menjadi anak yang baik, gampang dikandani, anaknya mudah paham di dalam urusan agama, lebih cepat. Karena apa? Intuk barokah ngaji. Loh, jenengan rak ngerti toh? Akhirnya ngerti. Lah anak kaya mau wong mati mayit piye? Lah wong mayit harus dikubur. Lah iki sepirang minggu kan sing ana wong sing urip kabeh. Lah sing urip mau kan orangnya kumpul ngaji. Sing di ngajekke hadiah mung dikirimkan. Tapi lafaz yang keluar itulah yang merubah karakter, yang merubah kristal di dalam air. Cerete mau disiapno, dibuka. Karena apa? Akuane dibuka diwacakno, ngaji bareng-bareng Yasin, akhirnya baik kok. Dulu pernah saya membaca yang namanya Dalail Khairat, ini contoh dan ini nyata. Delalah ana bocah kuwi mondok ora kerasan, bocah Pekalongan. Lah ana swijing dina ana wong tuwa wadul, anakku nak mondok ora tau kerasan ki piye? Lan wong mau iku prot nganu njaluk tulung, aku mbok yo digawekno banyu. Ya kula no matem-matem mawon, tak juke banyu. Nek malah banyu biasa, banyu kolah ana ambil banyu kolah. Akhire apa? Salat 2 rakaat kula ziarah ning makam, kula wacake Dalail, orang asik rampung. Diminum orang tadi, diminum anak yang mondok ora betah mau. Akhirnya apa? Anak itu bisa setelah proses tadi itu anak itu akhirnya betah mondok sampai 3 tahun lebih malah. Karena apa? Sababiah jenengan orang yang minta tadi percaya yakin itu hanya sababiah air loh. Ya wis diwacoke Dalail Khairat. Lah apalagi jenengan maca Yasin diwaos itu Yasin. Lagi yang dibaca apa? Nah, itu kalau airnya disiapkan, insya Allah kristal yang ada di dalam air itu akan berubah. Loh. Saya niku, kula mboten ngapusi mboten. Nggih. Jadi wa talabu ladzati bi halal, mencari kenikmatan dengan cara yang halal. Golek rezeki, golek dengan cara yang halal, cara yang baik. Golek bojo yang golek dengan cara sing genah, putrane jenengan iku golek kerja yang golek dengan cara yang bener dulu. Yen niat wae bismillah nawaitu, niat ingsun golek rezeki yang wis ngono wae. Donga iku ora kudu Arab, daripada jenengan donga Arab ora mudeng. Ya. Malah kleru, mending kita doanya bahasa yang kita pahami. Kalau bahasa manusia macam-macam, ono bahasa Inggris, ono bahasa Jawa, bahasa yang kita pahami kira-kira karena Allah itu Maha Alim,
Maha mengetahui. Nggih. Ya insyaallah ngoten niku. Mbon niki ora usah pol-polan, mangke nak pol-polan jenengan malah kewengen. Niki nak tak teruske niki kathah niki yuk. Nggih, mbon mawon nggih. Nggih, sampun cekap semanten mawon. Nggih, sedikit kok banyak niki bau. Oh banyak. Ya, semoga memberikan berkah dan manfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita doa bersama-sama. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Rabbi fanfa'na wa dinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatihim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Salatullah